Halo sahabat Kata Data, kali ini Anda menyaksikan Kata Data Regional Summit tahun 2020 bersama saya Dini Apriana. Dan kali ini mengangkat tema sinergi mencari solusi belajar daring di tengah pandemi COVID-19. Terkait hal itu, langsung saja saya akan bertanya kepada salah satu narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Beni Warlis selaku PJS Bupati Agam. Selamat sore Bapak Beni. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan masalah atau dampak di dalam sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini kan berdampak ke seluruh sektor termasuk juga pendidikan, dan dampak ini tidak hanya dialami oleh siswa ataupun pengajar dan juga guru, tapi juga ke orang tua yang mendampingi anaknya di rumah untuk belajar daring. Nah, terkait hal tersebut bagaimana nih Pak situasi kondisi yang ada di Kabupaten Agam sendiri Pak? Baik. Jadi terima kasih ya. Pertama saya lihat dulu positifnya dulu, dampak positifnya. Jadi ketika kita terjadi persoalan kita dengan COVID-19 ini, pandemi ini, di mana kita tidak bisa lagi untuk melakukan pelajaran seperti biasanya. Jadi pertama saya melihat ini adalah suatu yang positifnya, ada suatu tantangan baik pada guru, baik terhadap siswa untuk agar mereka bisa melek teknologi seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, guru-guru sudah bisa bikin materi-materi virtual seperti itu. Anak-anak juga sudah bisa. Cuma masalahnya kita terbatas, ada keterbatasan. Baik dari segi guru, baik segi sarananya, peralatannya. Ini persoalan kita yang ada sekarang. Jadi untuk mengatasi itu, kita di Kabupaten Agam, kita mencoba mencari terobosan-terobosan. Ini melibatkan semua unsur di situ, termasuk terutama dari segi pemerintah. Jadi semua perkantoran-perkantoran kita itu kita upayakan itu bisa di situ dimanfaatkan secara virtual. Termasuk di wifi yang ada, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang ada, perkantoran, perusahaan. Ada yang menarik kita lakukan sekarang di Kabupaten Agam, kita juga melibatkan masjid-masjid dan surau-surau. Jadi kalau kita lihat falsafah dalam Sumatera Barat itu, Minangkabau itu kan adat Basari Sarak-Sarak Sandi Kitabullah. Jadi masjid itu atau surau itu kita jadikan suatu sentra pembelajaran. Jadi ketika itu kita lakukan, semua orang akan mau membantu untuk menyediakan sarana wifi-nya di masjid-masjid dan musola-musola, termasuk dari anggaran dari Basnas seperti itu. Jadi sekarang dari 500 masjid yang ada di Kabupaten Agam, kita mencoba sekarang sudah terrealisasi sekarang sebanyak 176 masjid sudah mempunyai wifi sekarang. Jadi ketika anak-anak kita yang di desaan, di nagari namanya, nagari, pemerintahan tenda itu namanya nagari. Jadi mereka bisa ke sana. Karena kantor-kantor kan juga tidak ada di nagari itu, paling kantor wali nagarinya. Jadi mereka memanfaatkan masjid-masjid. Ini suatu terobosan yang mungkin tidak ada di daerah lain. Kenapa ini? Karena memang kita di Kabupaten Agam itu untuk menciptakan juga di samping pembelajaran ini memanfaatkan masjid-masjid itu seluruh kegiatan aktivitas. Jadi namanya Nagari Mandani namanya. Jadi dengan dasar Islami tadi, keislaman tadi, ada bahasa Arab sendiri kita boleh itu bersama kita itu. Jadi sentra-sentra kegiatan ini kita laksanakan di masjid-masjid dan surau-surau. Jadi disitulah cukup banyak membantu siswa-siswa kita mulai dari SD, mulai dari SMP. Kita batasi jamnya. Pada jam-jam tertentu kita sediakan untuk anak-anak kita. Pada jam tertentu lagi disediakan untuk UMKM kita yang memakai itu. Jadi fungsi masjid itu bukannya untuk sholat saja, tapi juga untuk melakukan pembelajaran dan juga aktivitas pendidikan di bidang ekonomi gitu. Kemudian kita pemerintah dengan segala keterbatasan anggaran itu tidak bisa maksimal. Jadi melibatkan semua unsur-unsur masyarakat. Jadi di Minangkabau itu ada namanya Tali Tikus Sapilin, Tungku Tikus Jarangan. Maksudnya di situ ada cendekiawan, di situ ada alim ulama, di situ ada nama tokoh adat. Jadi ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan. Ini bersinergi untuk membangun masyarakat di Minangkabau, khususnya di Kabupaten Agam, salah satu luhak dari Minangkabau itu sendiri. Jadi namanya Tali Tikus Sapilin, Tungku Tikus Jarangan. Jadi mereka ini secara bersama-sama terpadu mengeroyok ini pembelajaran ini
termasuk juga mengatasi masalah COVID-19 ini. Termasuk juga di sini bagaimana menggerakkan anak-anak mereka, kemenakan mereka untuk bisa pergi ke surau tadi untuk melakukan pelajaran, termasuk untuk menggunakan sistem daring ini. Nah, jadi ketika semuanya ini kita lakukan secara bersama-sama, ini artinya tugas pemerintah di situ akan berkurang. Jadi disitulah pemberdayaan. Jadi kita lebih mengutamakan di Kabupaten Agam bukan hanya membebankan pemerintah semata, tapi memberdayakan semua unsur-unsur yang ada di masyarakat. Jadi ada di situ juga yang wanitanya Bundokan Duang namanya, mungkin pernah mendengar kan. Bundokan Duang juga ia punya wibawa itu sendiri, mereka juga merekrut semuanya seperti itu. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan di Kabupaten Agam, melibatkan semua unsur. Yang kedua juga kita melibatkan dunia usaha. Di situ juga ada perusahaan-perusahaan, ada CSR juga. Ini juga ikut membantu, memfasilitasi untuk terlaksananya pembelajaran daring ini. Nah, kemudian juga di samping dunia usaha, tokoh-tokoh masyarakat, baru kita tadi saya sampaikan Basnas. Jadi Basnas ini kalau kita mendekatkan ke masjid, dia akan mudah untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu memfasilitasi ini semua. Jadi ini semua unsur, baik unsur organisasi, baik unsur Basnas, baik juga unsur-unsur swasta dunia usaha, baik unsur pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ini mengeroyok bersama-sama. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, yang berat kita mentargetkan 500 masjid itu, ini insya Allah akan terwujud. Semua akan menyebar di Sumatera Barat, di mana anak-anak kita nanti akan datang ke sana. Jadi di samping mereka juga belajar, secara ini juga belajar agama di situ, baik secara daring maupun pelajaran di sekolahnya. Jadi itulah yang kita capai nanti, bahwa kecerdasan yang kita harapkan itu juga di samping intelektualnya, kemudian juga emosionalnya bisa terbangun, kemudian baru spiritualnya. Jadi 3 hal itu ada di Minangkabau. Jadi yang 3 itulah yang wujudnya tadi adalah nenek mama, itu adalah emosional. Kemudian cendekiawan, itu adalah intelektual. Kemudian spiritualnya alim ulama. Nah, itu unsur-unsur yang ada di Minangkabau, khususnya di Kabupaten Agam yang kita gerakkan sekarang untuk itu. Baik, berarti bisa saya simpulkan berarti 3 utama program yang dihimpun itu adalah intelektual, emosional, dan juga spiritual. Baik, kemudian untuk meraih program-program unggulan tersebut ada nggak sih Pak tantangan tersendirinya Pak? Ya sudah pasti. Jadi tantangannya, jadi saya melihat tadi kalau kita harus berpikir positif ya. Jadi pertama kita melihat dulu tadi saya sampaikan positifnya ada. Kemudian tantangannya ya keterbatasan tadi. Ketika kita terbatas itu, kita akan bergerak mencari solusi. Nah, jadi ketika melihat tantangan tadi, anggaran kita terbatas, ilmu guru-guru juga terbatas, anak-anaknya juga alatnya juga terbatas. Ada di sinilah kita menggerakkan solusi itu untuk mengatasi persoalan tadi. Nah, sehingga kita harapkan dengan dikeroyok bersama-sama dunia usaha, kemudian juga unsur-unsur, ini akan bisa kita atasi bersama. Jadi kalau tantangan sudah jelas ya, anak-anak kita belum menguasai, kemudian juga guru-gurunya belum bisa membuat materi-materinya dengan baik, kemudian juga jaringan juga masalah. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita bersama-sama juga Telkomnya kita ajak bersama-sama. Mana yang belum masuk jaringan, kita upayakan apa prosedurnya, gimana caranya supaya jaring ini masuk ke daerah tersebut. Jadi itu solusinya untuk mengatasi tantangan ini dengan kebersamaan. Jadi bersama membangun nagari, bahasa Minang. Terkait dengan mungkin bisa lebih dielaborasikan terkait penggunaan anggaran di daerah Agam ini untuk mendukung sektor pendidikan itu seperti apa Pak? Jadi untuk sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Agam, kita termasuk paling tinggi menganggarkan anggaran pendidikan. Anggaran kita untuk pendidikan 37%, nasional hanya 20%, 37,9% itu anggaran APBD kita untuk sektor pendidikan. Ini cukup tinggi. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan daerah lain, Agam cukup tinggi. Jadi komitmen dari pemerintah itu, pemerintah Kabupaten Agam baik itu pemerintahnya, baik eksekutif, legislatifnya, ini punya komitmen yang kuat untuk pendidikan. Karena kita mempunyai sekolah yang di Sumatera Barat itu dibanding hanya nomor 2 kita dibanding Kota Padang. Kota Padang yang terbanyak kita nomor 2. Coba bayangkan soal kabupaten di Sumatera Barat. Nah, maka dari itu makanya saya juga terima kasih ya dengan kita diundang hari ini juga kita bisa menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Agam mengkomit terhadap pendidikan.
Ini dibuktikan dengan penganggaran dan juga dicantumkan dalam RPJM-nya, ada dalam RPJM. Nah, itu bukti bahwa ini memang konsep untuk pendidikan. Ya. Mungkin program-program yang sudah tercapai dalam setahun terakhir ini Pak, bisa ada yang bisa disebutkan Pak? Ya, jadi program-program kita umumnya kalau kita melihat dari prestasi-prestasi ya, prestasi pendidikan siswa dan semuanya, itu kalau di Kabupaten Agam ini di atas rata-rata di Sumatera Barat seperti capaian kita. Karena itu tadi komitmen tadi dengan penganggaran, dengan pembinaan, monitoringnya dan semuanya. Jadi di samping juga dinas ya kan tadi yang bertanggung jawab itu kan tupoksinya adalah dinas pendidikan ya. Tapi dengan bersama tadi dinas-dinas terkait juga ikut mendukung pekerjaan dari dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan di Sumatera Barat, tidak hanya dinas pendidikan semua bisa ikut serta berkontribusi di situ bersama-sama. Jadi kebersamaan itulah yang lebih tinggi di Kabupaten Agam dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak terkait dengan acara Kata Data Regional Summit 2020 ini, bagaimana tanggapan Bapak? Ada kesan dan pesan tersendiri nggak Pak? Waduh, saya sangat apresiasi sekali, luar biasa acara ini. Kenapa seperti itu? Kami di Kabupaten Agam tidak pernah bermimpi juga ini akan kita terpilih Kabupaten Agam. Kenapa? Karena ya tidak pernah juga diberitahu. Tahunnya waktu webinar tanggal 27 itu kan kita baru tahu di sini dan diundang lagi ke sini. Jadi kita merasa inilah kaget juga ini dengan acara ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kami ya dari jajaran kita di Kabupaten Agam. Ini juga kita sampaikan termasuk guru-guru dan semuanya. Ini kita informasikan ini acara kita ini, sehingga nanti bisa lebih meningkatkan kinerja kita di masa-masa yang akan datang. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kata Data ini yang telah mengelaborasi acara kita ini, kemudian motivasi bagi kami. Dan harapan kita tentunya ini tetap lanjut terus ya. Dan kami tentunya pemerintah Kabupaten Agam semuanya dengan seluruh lembaganya sangat mendukung acara kita ini. Dan harap Agam jangan ditinggalkan ini, jangan sekali ini saja gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu optimis di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, berikut wawancara saya dengan Bapak Beni, dan kalau bicara jangan lupa pakai data.